Terima kasih waktu dan kesempatan kepada kami. Kami akan mempresentasi materi kami. Itu sebelumnya kami akan membuat perjalanan nama. Saya sendiri membuatkan nama. Ini nama saya Messi Yeremia. Nama saya Dia Ina. Perkenalkan saya Ensy Rambunawi. Perkenalkan saya Dwi Astuti Rambunawi. Yang pertama, perubahan digital mengubah cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Banking 5.0 menandai babak baru dalam peran aktif konsumen dalam membentuk layanan perbankan. Kemudian definisi banking 5.0. Banking 5.0 adalah evolusi dari layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things. Kemudian ada personal, real time, dan proaktif. Personal sendiri merupakan pengalaman perbankan yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan preferensi individu. Kemudian real time. Real time merupakan akses layanan perbankan yang cepat dan efisien, tersedia kapanpun dan dimanapun. Kemudian proaktif. Proaktif merupakan bank memberikan saran dan solusi keuangan yang relevan berdasarkan data konsumen. Karakteristik Banking 5.0. Banking 5.0 menawarkan fitur-fitur inovatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih personal, efisien, dan seamless. Yang pertama itu ada digitalisasi, di mana seluruh proses perbankan atau layanan perbankan dilakukan secara digital, mulai dari pembukaan rekening sampai kepada transaksi. Kemudian ada personalisasi, di mana layanan dan produk perbankan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen atau preferensi dari masing-masing konsumen. Kemudian ada kecerdasan buatan, AI digunakan untuk menganalisis data konsumsi konsumen, memberikan rekomendasi dan meningkatkan keamanan. Kemudian yang keempat ada integrasi, di mana layanan perbankan terintegrasi dengan berbagai platform digital seperti aplikasi mobile, sosial media, dan e-commerce. Partisipasi konsumen menjadi kunci keberhasilan perbankan modern karena membantu bank memberikan layanan yang lebih personal, inovatif, dan efisien. Kemudian di sini ada alasan pentingnya partisipasi konsumen dalam banking 5.0. Kami membagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana konsumen yang memberikan masukan membantu bank memahami kebutuhan mereka. Contohnya memberikan ulasan tentang layanan mobile banking yang dirasakan lambat. Kemudian yang kedua, mempercepat inovasi. Beberapa kali konsumen dapat mendorong bank menciptakan layanan baru. Contohnya, bank menambahkan fitur pembayaran kris kode karena banyak permintaan. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Dengan teknologi, konsumen dapat melakukan transaksi sendiri lebih cepat. Contohnya konsumen memanfaatkan mesin seperti tunai tanpa harus antri di teller. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk partisipasi konsumen. Kami membaginya juga menjadi 3. Yang pertama, berikan umpan baru, di mana konsumen menyampaikan pengalaman mereka setelah menggunakan layanan yang diberikan oleh bank. Contohnya, mengisi survei atau memberikan rating di aplikasi bank. Kemudian yang kedua, memanfaatkan fitur digital, di mana konsumen menggunakan teknologi transaksi dan layanan. Contohnya, menggunakan mobil banking untuk transfer uang atau pembayaran tagihan. Kemudian yang terakhir, berpartisipasi dalam program loyalitas, di mana konsumen menggunakan teknologi untuk transaksi dan layanan. Contohnya, artinya konsumen ikut serta dalam program yang dibuat oleh bank untuk memberikan keuntungan tambahan. Contohnya, menggunakan poin yang didapatkan dari transaksi kartu kredit untuk digital dengan diskon atau hadiah menarik seperti voucher, belanja, dan cashback.
pada taat partisipasi konsumen. Yang pertama itu kemudahan akses layanan perbankan kapanpun dan dimanapun. Konsumen dapat mengakses layanan perbankan melalui aplikasi mobil dan internet banking, dan kemudian akses ini memungkinkan transaksi konsumen itu lebih maksudnya dia bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada efisiensi perbankan yang lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian ada personal, layanan dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu atau konsumen. Kemudian ada transparansi, informasi keuangan yang lebih transparan dan mudah diakses. Adapun tantangan dan kendala partisipasi konsumen, yang pertama untuk keamanan data. Konsumen khawatir data pribadi dan transaksi keuangan mereka akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, ketakutan akan terjadinya pembobolan rekening atau pencurian identitas. Terus yang kedua ada literasi digital, di mana literasi digital tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi dan fitur digital yang ditawarkan oleh bank. Contohnya, kesulitan dalam menggunakan aplikasi mobile banking, atau memahami fitur-fitur keamanan yang ada. Terus yang ketiga, kepercayaan. Konsumen belum sepenuhnya percaya pada bank dalam memanfaatkan data pribadi untuk personalisasi layanan. Contohnya, keraguan terhadap rekomendasi produk yang diberikan oleh bank karena khawatir hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bank. Kita masuk pada strategi meningkatkan partisipasi konsumen. Yang pertama, peningkatan keamanan, di mana keamanan adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Ketika konsumen merasa data dan transaksi mereka aman, mereka akan lebih terbuka untuk berpartisipasi. Terus yang kedua, membangun kepercayaan, di mana kepercayaan adalah aset berharga yang sulit dibangun tetapi mudah hilang. Contohnya, testimoni pelanggan menampilkan ulasan positif dari pelanggan yang sudah ada untuk membangun kredibilitas. Terus yang ketiga, peningkatan literasi digital, di mana peningkatan literasi digital ini membantu konsumen memahami cara berinteraksi dengan platform digital dengan lebih baik. Terus yang keempat, personalisasi layanan. Pelanggan merasa dihargai ketika mereka merasa diperhatikan secara individual. Contohnya, rekomendasi produk, menyediakan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan riwayat pembelian atau minat pelanggan. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi, di mana partisipasi aktif konsumen menjadi kunci keberhasilan banking 5.0. Bank selalu membangun kepercayaan, meningkatkan literasi digital dan memberikan layanan yang terpersonalisasi untuk mendorong partisipasi konsumen. Yang pertama, mendorong penggunaan platform digital, di mana mempermudah akses dan penggunaan aplikasi mobile dan platform digital lainnya. Yang kedua, berkolaborasi dengan konsumen, di mana melakukan riset dan melibatkan konsumen dalam pengembangan produk dan layanan. Sekian presentasi dari kami memberikan kesempatan jika ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman atau dosen. Kami yang kemudian aku sendiri sudah menggunakan ini, sebenarnya di blog ini semuanya menggunakan mobile banking. Iya. Kalau dilihat tadi dari penjelasan kalian gimana? Bagian mana yang belum dieksekusi? Hubungannya ke konsumennya. Ini kan karakteristik bankingnya. Nah, ini partisipasinya. Kalian sudah mengalami ini belum?
kepuasan pelanggan meningkat, inovasi terjadi percepatan, efisiensi terjadi. Gimana? Terjadi percepatan inovasi. Apa peran konsumen sehingga terjadi peningkatan efisiensi? Ayo, kan kita ngalamin kan? Betul nggak? Nah, silakan, terutama teman-teman sebagai pengguna nih. Yang lain terus, Adiani. Oh, Adiani siapa? Endang. Endang. Adiani dengan Endang jadi sering nama. Ya, naik. Melakukan transaksi sendiri dengan memanfaatkan mesin cetak tunai. Betul. Ya, bagus sekali contohnya yang disampaikan oleh teman kita. Karena dulu itu teman-teman harus antri panjang kan? Iya. Sekarang perlu nggak antri panjang? Tidak. Sudah ada beberapa mesin setor tunai. Gitu. Dan itu menghemat sekali. Selain itu apa? Nah, kalau Primo masa setiap kali transaksi dia harus lihat Primonya? Iya, yang disebut dengan report. Jadi ada laporan dari apa? Dari perbankan ada uang masuk atau uang keluar dari SMS-nya, gitu kan? Berharap ke depan nanti bukan lewat SMS lagi, jadi nggak perlu Menaikkan harga dan kendala partisipasi konsumen untuk bagian yang ketiga. Di sini mengenai kepercayaan, yaitu kurangnya kepercayaan terhadap bank dalam memanfaatkan data pribadi untuk personalisasi. Pertanyaan kami yaitu, adakah solusi yang bisa ditawarkan oleh teman-teman kepada bank untuk mengatasi kendala tantangan ini? Nah, keren pertanyaan. Yang terbuka dan transparan dengan konsumen untuk membangun kepercayaan itu sendiri. Mungkin ada Kemudian untuk membangun kepercayaan juga, pihak bank memberikan, contohnya memberikan testimoni pelanggan, menampilkan ulasan positif dari pelanggan yang sudah ada untuk membangun kredibilitas. Kemudian komunikasi yang jujur dan terbuka, selalu jujur dalam menyampaikan informasi termasuk tentang kekurangan produk atau layanan. Mungkin ada lagi. Mungkin bisa di slide pertama. Sekarang kita berbicara tentang data pribadi. Jadi yang paling utama sudah selain dengan regulasi tadi yang kita coba diskusi di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya. 19 tahun 2016. Selain regulasi, keamanan cyber atau cyber security harus diperkuat lagi karena ini berkaitan dengan pencurian data pribadi, jadi hacker dan lain-lain. Jadi keamanan cyber yang diperkuat oleh bank itu sendiri. Saya rasa kalau sudah aman semua, baik dari dalam maupun luar, kalau regulasi kan luar, dalam maupun luar, maka tentu kepercayaan konsumen akan secara otomatis naik. Itu sih. Terima kasih untuk tambahan. Kami masih juga memberikan kesempatan jika ada teman-teman yang ingin mengembangkan. Direksi Kantor Bakso. Kita harus pandai dalam mengamankan data tentang tantangan cyber tuh. Tapi di sini saya merekomendasikan kepada bank-bank itu untuk memperbarui perangkat-perangkat lunak di setiap periode. Oh, mengupdate, memperbarui. Ya, Jadi supaya lebih, kan kalau kita masih pakai yang lama itu macam virus-virusnya sudah bisa merusak perangkat lunak tersebut dan otomatis seperti apa sih tadi yang namanya itu yang sering mencuri data-data bank, hacker, mudah sekali untuk mencuri data kalau perangkat lunak kita sudah lemah dalam banyak file-file atau data-data yang sudah dipakai.
kemungkinan itu sendiri. Jadi bank harus memperbarui perangkat lunak sesuai dengan periode tahunan. Betul. Bagus. Kita lanjut ke ya, terima kasih. Oke, teman-teman, saya tambahkan tadi yang Diksi katakan memang sangat penting untuk melakukan update. Sekarang malah kalau teman-teman tidak melakukan update, teman-teman nggak masuk di aplikasinya kalau menggunakan aplikasi. Harus update dulu baru bisa ini gunakan. Kebetulan saya juga agen rilis, ya jadi kalau yang lalu saya murni online sebagai agen briling tanpa mesin eksibisinya, sekarang sudah ada yang disebut dengan ATM mini. Jadi di ATM mini saja itu secara berkala langsung diminta update. Kalau nggak diupdate saya nggak bisa masuk. Nah itu bagian dari mereka untuk selalu memastikan keamanan cybernya dia bagus, berfungsi dengan baik. Jadi memang perlu diupdate. Kita juga perlu mengupdate supaya fitur-fiturnya menjadi lebih up-to-date, gitu ya. Itu sangat perlu sekali. Jadi sebenarnya teman-teman keberhasilan banking 5.0 sekarang adalah bagaimana bank itu berkolaborasi dengan konsumen. Makanya topik kita adalah partisipasi konsumen di banking 5.0. Keberhasilan bank tidak lepas dari konsumen. Semakin banyak konsumennya, semakin maju banknya. Makanya mereka meningkatkan layanan. Teman-teman kalau pergi ke bank BCA diperlakukan seperti apa? Ini begitu buka pintu ada yang bisa bantu Bu, betul ya? Terus habis itu dibilang bagaimana? Iya betul, selamat datang. Ada yang bisa kami bantu. Terus di kebutuhannya apa Bu? Oh kalau kita bilang seperti ini silakan Bu. Ini ATM-nya boleh dirapikan dulu uangnya Bu. Mereka mengingatkan kita, gitu ya. Ini saya bantu ya Bu, masukkan kartunya. Keren sekali dibantuin masukin kartunya. Begitu kita masukin PIN mereka balik badan. Itu namanya bahasa mereka menjaga keamanan kita. Jadi mereka bantu tapi mereka balik badan. Nggak, dia tidak begini. Ini boleh saya bantu masukin kartunya baru dibukin. Nah, itu berarti sudah tidak bisa dipercaya. Tapi mereka tidak. Otomatis mereka akan memalingkan wajahnya. Kalau tidak badannya langsung ke wajahnya. Beberapa kali saya seperti itu. Kalau di BCA. Kalau di Bank Mandiri yang menyapa kita siapa? Sapamnya. Gitu kan? Perlu apa Bu? Setor tunai. Silakan Bu ditulis dulu baru naik ke atas. Kalau kita bilang ke customer care-nya, mereka customer service ya, bukan customer care. Ini dia akan kasih untuk ditulis itu. Dikasih dengan alasnya dengan penanya satu kali. Silakan dulu Bu boleh diisi. Kalau kita bilang aduh saya nggak bisa isi, saya bantu. Keren kan? Mereka mempertahankan segala sesuatu cara untuk bisa merebut hati konsumen. Kalau di BRI siapa yang sambut? Iya, di back pintunya silakan Bu. Nggak ada sapaan yang lain kan? Baru kita masuk di dalam, tunggu Bu, masih jam istirahat. Saya bilang ini bank yang harus update ini. Ini ada ini ya, ada direkam. Kalau pihak Bank BRI mendengar saya sampaikan mereka mesti mengupdate mengupgrade kompetensi ataupun soft skill dari ini karyawan. Bisa nggak bandingkan? Kalian pergi, karena saya pergi ke semua bank itu. Saya kan seorang pebisnis nih. Ini konsumen saya kalau nggak punya rekening BCA nggak mau transfer, nggak mau beli, harus ada rekening itu. Jadi saya harus buka. Jadi semua bank saya punya, kecuali BPR saya nggak punya. Karena BPR diperuntukkan untuk kredit, jadi saya nggak punya, karena saya nggak mau kredit. Begitu. Nah jadi layanan mereka saya bisa bandingkan. Kalian lebih aman di bank yang mana? Yang pernah coba? BNI ya. Ini BNI itu kadang karena terlalu banyak konsumennya mereka suruh kita nunggu di luar, saya nggak nyaman. Ini silakan Bu ditunggu di luar, tunggu di luar. Tempat duduknya di mana? Udah penuh, duduk kita di itu.
di lantai gitu. Itu kalau di BMI gitu ya. Jadi mereka tidak mempertimbangkan kapasitas nasabah. Walaupun betul di samping mereka sudah bikin tenda kan, tapi itu panasnya luar biasa banget tuh. Gitu. Jadi di ini sapaan layanannya bagus, untuk karyawannya sangat bagus, tetapi untuk layanan kepuasan konsumennya kurang. Yang paling bagus itu menurut saya di Wengapu itu BCA dan Bank Mandiri. Untuk saat ini menurut saya loh, ini disclaimer ya, ini kan pendapat saya. Teman-teman boleh ini. Ada yang setuju dengan saya? Setuju. Ya. Tapi saya akui kalau Sapang BRI saya akui lama sekali. Saya akui. Kalau yang di pusat ya, Teresia, Anna Maria, Juliarto, Rambu Manginu, Immanuel, Donikus, ya, Adiani, Evita, Farida Mere, Erni, Helga, Abigail, Bumbu Tamu, Francisca, Melda, Yoab, Resela, Cynthia, Berlin,